Ya lanjut Pak. Nah, inilah mau dibuka oleh Pak Yasin karena tadi sudah terlihat isinya sudah habis, gas yang di dalam tabung ini sudah habis, maka mungkin akan diisi kembali proses reaksi ya, proses reaksi dari 3 unsur yaitu aluminium foil. Aluminium foil oleh Pak Yasin membeli dari barang-barang bekas yang ada di. Ada yang antar gitu. Oh sekarang sudah ada yang mengantar ya karena kebutuhannya rutin sekarang, sehingga dulu Pak Yasin sendiri yang ngambil ke lapak. Lapak itu barang-barang bekas bungkus-bungkus. Sekarang bentuknya inilah aluminium foil yang akan dimasukkan ke dalam tabung reaktor. Ini Sudah di kilo 25.000 nih. sekilo 25.000 kabarnya menurut Pak Yasin. Jadi malah karena sudah dikenal sebagai pedagang balon gas ini, sehingga barang-barang yang dibutuhkan, yang rutin dibutuhkan oleh Pak Yasin diantar sekarang ke tempat tinggalnya. Ini diaduk-aduk dulu supaya mungkin nanti reaksi 3 unsur tersebut bisa lebih cepat. Itu biasanya Pak, bekas sisanya dibuang atau gimana Pak? Dua. Dikeluarin ya? Cara ngeluarinnya? Ini dari sini. Oh diambil dari itu? Ya, ini sudah diaduk, dikasih air, buang. Oh jadi, Kalau udah banyak, oh ya. Berupa apa itu Pak? Nanti hasil reaksi itunya itu? abu. Abu? Oh iya ya. Jadi kalau sudah banyak menurut Pak Yasin ini sekarang dicongkel-congkel lah, diaduk-aduk supaya encer. Jadi sisa reaksi itu berupa abu. Kemudian nanti dimasukkan air, baru dikuras, habis dibuang dengan cara ya mudahlah dibuang lewat mulut yang ini, mulut pemasukannya itu. Airnya langsung dibuang sehingga bersih di dalam tabung. Ini aluminium foilnya sudah dipotong-potong kecil, dimaksudkan agar mudah memasukkan ke dalam tabung reaktor. Nah sekarang sudah lebih mudah bagi Pak Yasin yang usia sudah lanjut. Barang-barang ini diantar oleh lapak karena sudah berlangganan, sudah banyak. Inilah memasukkan aluminium bekas, aluminium foil bekas, bungkus-bungkus barang-barang elektronik biasanya Pak ya. Ya semacam itulah barang-barang elektronik yang tidak mudah karat kalau terbungkus oleh ini. Itu satu gulungan, itu tadi ada 4 gulungan, beratnya sekitar 1 kilo. Paling 2 on. Ini sekarang ya tinggal dibagi 4 ya, 2 on setengah lah kira-kira. Satu kepel ini itu sedang dimasukkan oleh Pak Yasin. Ya. Semuanya Pak ya mau dimasukkan? Iya. Oh 1 kilo berarti jumlahnya ya bobotnya. Oh semuanya mau dimasukkan. Kurang lebih. Nah, itu untuk memudahkan reaksi maka dipotong kecil-kecil ya. Begitu Pak ya? Iya. Jadi proses pencampuran aluminium foil dan air serta soda api itu akan proses reaksinya lebih cepat bila terpotong-potong kecil seperti ini. Berjumpa nggak hancur. Oh gitu. Ini dia sekarang proses berikutnya. Setelah aluminium foil tadi dimasukkan, ditumbuk-tumbuk dengan sebatang besi atau pipa dari pipa bekas lah, kurang lebih diameter 1 inci, agar aluminium foil yang di dalam tabung reaktor tadi itu hancur. Dengan hancurnya aluminium foil bekas tadi,
Aluminium foil maksud saya itu memudahkan atau mempercepat reaksi kalau setelah dicampur soda api dan air. Soda apinya ternyata sudah dimasukkan sebelumnya, sekarang sedang mau dicampur dengan air. Ini kalau Pak Yasin sendiri sudah bergerak di balon terbang ini dari tahun berapa Pak? Tahun 70. Tahun 70. Waduh, setia dengan profesi ini Pak Yasin, jadi tidak pernah berganti profesi dari 70, berarti bukan main ya, 70. 70 berarti udah berapa tahun Pak ya? Wah, ada 25 tahun, Mas. 25 tahun. 70 ke 20 aja udah 30 ditambah iyalah 30 tahun sekarang kurang lebih lah. Kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Nah, itu kan main reaksi. Setia dengan profesi ya berbalon ria Pak Yasin. Ini dilanjutkan peniupan balon yang berbentuk jerapah. Jadi ada berapa macam Pak bentuk balonnya? Ada yang bulat ya? Ada bulat. Bulat. Ini oh gitu. Bukan balon yang karet ya? Bukan. Tapi Pak Yasin nggak bikin yang karet ya? Enggak. Oh. Pecah. Oh, coba Paling aja. seharian aja kempes, sehari. Ini nih bentuk balon yang kulitnya terbuat dari plastik sehingga gas yang terperangkap tidak mudah lepas keluar ke atmosfer. Dibanding kalau balonnya berbahan karet, karena ada pori-pori karet, balon karet itu, sehingga kalau dinamkan satu malam Seminggu ini. kempes itu. Kalau yang perlu yang bahannya Anu, karet, jadi kempes karena memang dia ada pori-pori sangat halus di kulit balon tersebut. Dan oleh karenanya Pak Yasin tidak lebih memilih balon yang terbuat proses awal dari peniupan balon tersebut. Jadi ini hasil modifikasi Pak Yasin sendiri untuk memasukkan gas dalam balon. Oh, ke keran kemudian kenapa tadi pakai yang sana sekarang yang sini Pak? oh, ini Beda apa? Gasnya itu gimana? sama. Oh sama. Cuman ini ngabisin dulu. Oh dihabiskan isinya ini ya. Oh cukup besar ini bentuk balonnya. Jadi berbentuk binatang apa ini? Apa namanya? Jerapah. Oh jerapah, ini namanya ya bentuk jerapah. Habis loh. Oh udah habis nih isi dari tabung reaktor yang ini, mungkin nanti akan diisi kembali oleh Pak Yasin. Biasanya kalau baru bereaksi 3 unsur tadi timbul panas ya, kalau takarannya sedikit ya hangat-hangat lah ini tabungnya. Nah, ini dipindahkan ke tabung sebelahnya yang isi gasnya cukup banyak. Nah, itu sudah terbentuk. Katanya menurut Pak Yasin ini adalah bentuk jerapah. Biasanya kalau dijual berapa harganya Pak? 10.000. Oh, dijual ini bentuk yang seperti ini 10.000 untuk mainan anak-anak. Anak-anak suka dari bentuk-bentuk balon-balon terbang ini. Jadi karena unsur gas yang tadi terbentuk lebih ringan daripada udara, maka gas yang terperangkap di dalam balon ini lebih ringan dan dia akan mengapung ke atas, terbang supaya tidak liar terbangnya, diikat oleh Pak Yasin. Ini bahan-bahan balon yang belum ditiup cukup banyak. Nah, ini yang tadi bentuk jerapah kata Pak Yasin, ini dia. Pak Yasin sendiri melayani ya terutama bagi anak-anak yang ulang tahun, biasanya aksesorisnya itu berupa balon-balon. Senang anak-anak dengan balon. Cuma memang harus berhati-hati kalau balon-balon ini jangan terlalu dekat dengan api. Inilah jenis
soda api. Soda api cap kuda terbang, kuda bintang. Oh, kuda bintang ini biasanya berbentuk bubuk. Ini tinggal separuh sudah jadi agak keras, kayak semacam batu gitu. Tapi nanti dihancurkan lagi, masukkan ke dalam tabung reaksi, dicampur dengan air dan aluminium foil bekas tadi akan bereaksi menghasilkan gas. Ini dia bentuk fisik dari soda api. Soda api memang dia harus berhati-hati karena agak iritasi kalau kena kulit langsung, sehingga cara ininya pun bagi yang tidak terbiasa harus proses pengisian gas balon plastik yang berbentuk jerapah. Sedang diisikan, diukur-ukur dengan menekan-nekan kulit leher jerapahnya, kira-kira tekanan gasnya udah cukup apa belum, karena tidak ada alat ukur yang digunakan, ya hanya dengan perasaan aja, karena perasaan Pak Yasin itu halus. Sehingga dengan menekan sedikit aja sudah tahu ini udah cukup tekanannya. Kemudian proses pengikatan itu di pentil masuknya Pak ya Pak? Tiketnya ya? Iya. Oh ya, jadi Sambil masuk ya. di pentil masuknya atau jalan masuk gas ke dalam balon, sehingga udara atau gas yang ada di dalam balon tersebut terperangkap di kulit balon, tidak lepas ke atmosfer. Sangat mudah karena udah terampil. Sebentar Pak. Ya udah pas Pak. Ini saya ingin menunjukkan bahwa ini bisa terbang dengan mengendorkan ikatannya. Itu langsung kita bisa lihat barusan tabung yang diisi dengan 3 unsur tadi, yaitu aluminium foil bekas, soda api dan bubuk soda api, kemudian dengan air. Terlihat nih tabungnya mengeluarkan asap hangat sih, tapi Hangat. karena cukup panas sih kalau untuk ukuran kulit. Tapi di dalam di bawah mah hangat doang. Oh iya. Hangat doang. Jadi di bawah hangat, tapi di atas ini ya nggak tahan nih. Nggak tahan jadi untuk berlama-lama, ya sebentar aja. Ini menunjukkan bahwa reaksi 3 unsur tadi menimbulkan panas dan gas. Oleh karena Pak Yasin tadi menyiramkan air, agar secara alami dia panasnya berkurang. Dan reaksi itu kalau terlalu banyak harus hati-hati ini operatornya kalau memasukkan 3 unsur tadi, karena menimbulkan tekanan yang cukup besar. Selain panas juga bertekanan dia. Jadi dengan pengalaman yang sudah 30 tahun, porsi atau jumlah materi pembangkit gas tadi itu yang menimbulkan gas dan air sudah terukur oleh Pak Yasin, sehingga aman. Dan ini kalau dibakar di ujung ini nimbul api Pak ya? Oh, iya. Waduh, harus hati-hati juga, jangan banyak. Kalau membuka itunya juga mudah terbakar gasnya ini. Kalau ada api, kalau Iya. ada api enggak. Iya. Dengan ini bisa bertahan berapa balon Pak? Tadi 1 kilo. Paling 15. Jadi 1 kilo aluminium foil bekas tadi ditambah dengan porsi yang terukur dari soda api dan air bisa menghasilkan 15 balon. Balon yang ini sedang ada 2 tipe lagi malah ini. 2 pentil yang harus dimasukkan gasnya melalui 2 pentil. Ini dia sedang disiapkan. Itu dia. Jadi tadi yang pertama sudah diisikan, menimbulkan ini gelembung yang seperti itu dia.
Ini dia. Ini berbentuk apa nih? Ayam ya? Oh, yang pertama itu tadi itu sudah dimasuk di tiup lebih awal. Pertama, apa namanya? sehingga dia ada di dalam balon besarnya itu terlihat. Jadi oleh karena itu ada dua proses peniupan, ada dua pentil yang harus ditiup oleh Pak Yasin. Terlihat sepertinya ada dua bentuk binatang yang di dalam kandangnya. Binatang masih yang di dalam seperti itu. 2 hari itu masih utuh. Ini sudah menginap 2 hari karena memang kemarin itu tidak terjual semuanya karena hujan. Alasannya hujan ya. Tapi ya hujan mungkin sisi lain merupakan anugerah juga rezeki. Seminggu, upahnya seminggu tuh. Seminggu kenapa Pak? Seminggu baru kempes. Oh, jadi kalau ini dilakukan satu minggu, satu pekan gitu, perlahan itu gas yang ada di dalam balonnya ini, ini bisa berkurang dan kempes. Tapi kalau balon yang terbuat dari karet, 1 malam aja sudah kempes, karena memang kulit dari bahan karet itu ada pori-pori sehingga tekanan yang di dalam balon itu melepaskan diri, gak betah dia di dalam balon. Melepaskan diri. Ini proses memasukkan pentil ke dalam jalan yang sudah disiapkan oleh pabrik balonnya berupa karet. Oh, plastik juga Pak ya? Plastik yang Sedotan yang buat masukin. Oh, berupa pipet, sedotan apa air mineral atau apa minuman dalam botol atau dalam cup, dimasukkan ke dalam itu. Ini 2 kali proses peniupan. Kemudian jalur masuk yang sebelah luar sekarang sedang disiapkan perangkatnya, masukkan ke dalam. Itu dia, sudah siap, masukkan ke dalam keran, ditiup. Itu dia sudah siap. Maka dengan perasaan yang halus Pak Yasin sudah bisa menebak atau bisa memperkirakan. Itu dengan menekan-nekan jempol dan jarinya sudah tahu tekanan ini sudah cukup, tidak berlebih dan tidak kurang. Kalau berlebih bisa meledak, kalau kurang kempes, muter Pak. Kalau kurang, ini profilnya Pak Yasin, sudah 30 tahun berjualan balon. Itu dia balon-balon yang sudah diisi gas tadi. Saya ambil dari agak berjarak dari tabung pengisian, tabung plus. Ini kita lihat lagi proses pengisian gas ke dalam balon plastik. Itu Pak Yasin profilnya sudah sepuh memang, tapi konsisten, sangat apa istilahnya, sangat setia dengan profesinya, jualan. Itu Pak Yasin. Ini juga kondisi tempat tinggalnya kita bisa melihat sepintas. Sampai saat ini masih menempati rumah petak kontrak. Itu proses peniupannya sudah bisa terukur dengan cara menekan kulit dari balon tersebut, sehingga tekanannya sudah pas, tidak berlebih, cukup untuk mengisi balon dengan ukuran tersebut.
karena berapa kali kalau ukurannya tekanannya berlebih balonnya meledak. Inilah tongkat pengaduk tadi. Jadi dalam proses pembuatan gas tadi dari 3 unsur ya. 3 unsur itu yaitu aluminium foil, soda api dan air. Ini alat pengaduknya berupa pipa galvanis kelihatannya nih, pipa air. Dan ini kayu, gagalnya kayu, ujungnya dipipihkan. Nah itu ditipiskan untuk mengaduk. Inilah perangkat yang dimiliki oleh Pak Yasin dalam proses pembuatan balon terbang. Dan 2 tabung reaktor. Dulu pada saat masih muda, beliau bisa mengangkat tabung ini ke tempat pemesan ya. Biasanya sih dulu anak-anak yang ulang tahun memerlukan balon-balon yang terbang ini, dan ini diangkat ke kendaraan, biasanya pick up atau angkot. Tapi karena Pak Yasin saat ini sudah sepuh, mungkin tidak kuat lagi memobilisasi perangkat-perangkat ini. Jadi bagi yang memerlukan balon untuk merayakan ulang tahun anaknya bisa memesan langsung ke Pak Yasinnya dan disiapkan di rumah ini, di tempat tinggalnya. Sebaiknya kalau ada minat untuk memesan, sebaiknya 1 hari atau 2 hari sebelumnya, karena proses peniupan balon itu juga memerlukan waktu. Demikian. Wah, ini kelihatannya gasnya juga sudah habis, sudah diisikan ke balon-balon yang sudah jadi setengah jam ya. Ini sedang dibersihkan sisa-sisa proses reaksi tadi. Itu di dalamnya biasanya berupa abu dari aluminium foil, proses aluminium foil dengan air dan soda api. Ini dengan cara diaduk-aduk supaya abu yang di dalamnya itu bisa dikeluarkan. Udah setengah